Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk nonton tutorial lainnya. Di video sebelumnya, kita udah membahas sebuah software keren yang memungkinkan kamu mengelola berbagai tim di dalam sebuah perusahaan, serta memberikan tugas kepada anggota tim di dalam proyek. Software ini bernama Asana. Kalau kamu belum nonton bagian pertama dari video ini atau video pertamanya, saya sangat menyarankan kamu untuk cek dulu di channel ini. Di video itu, kita membahas fungsi-fungsi dasar Asana, bagaimana cara membuat proyek, mengundang anggota tim ke dalam software, membuat berbagai tugas di dalam proyek, cara memberikan tugas tersebut, cara menentukan tenggat waktu untuk tugas-tugas itu, dan lain sebagainya. Dan hari ini, kita akan membahas beberapa fungsi lanjutan yang ditawarkan Asana agar kamu benar-benar bisa memperlancar pekerjaan di dalam perusahaanmu dan membuat hidupmu sedikit lebih mudah saat mengelola berbagai tim dan anggota tim di dalam tim-tim tersebut. Saya akan menggunakan akun yang saya buat di video sebelumnya. Saya akan menggunakan anggota tim yang saya undang di video ini. Saya akan menggunakan versi gratis dari Asana. Kamu mendapatkan uji coba gratis selama 14 hari saat membuat akun baru. Tapi kalau kamu ingin memaksimalkan penggunaan software ini dan memakai versi berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menghilangkan wajah saya supaya bisa menunjukkan layar saya dan kita bisa menyelami lebih dalam tutorial kedua tentang Asana ini. Sampai jumpa di akhir video, teman-teman. Sebagai pengingat, ini adalah halaman utama Asana. Ini adalah salah satu proyek yang kita buat di video sebelumnya. Ini adalah orang-orang atau kolaborator yang juga saya undang di video sebelumnya. Mereka inilah yang bisa saya ajak membuat proyek dan tugaskan tugas-tugas. Di video sebelumnya, kita menggunakan template untuk membuat proyek, tapi di video kali ini kita akan membuat template sendiri, dan saya akan mengajarkan cara menggunakan beberapa fungsi lain di dalam Asana. Sekarang, mari kita klik di sini pada Buat Proyek. Sekarang, saya akan klik lagi pada Gunakan Template, dan kita akan klik pada opsi yang bertuliskan Buat Template Proyek. Mari kita beri nama template ini template 1 supaya lebih sederhana. Kita bisa menentukan privasi template ini secara khusus. Saya akan biarkan di opsi siapa saja bisa mengedit, dan saya akan membuat template-nya di sini. Langsung aja, kamu bisa menentukan apakah ingin melihat semua informasi dalam tampilan daftar, papan, lini masa, atau kalender. Saya udah nunjukin semua tampilan yang berbeda ini di video sebelumnya. Saya akan biarin di tampilan daftar, karena menurut saya itu jauh lebih terorganisir. Kita bisa menambahkan tugas di dalam template ini. Misalnya, proyek ini akan dikaitkan dengan sebuah acara yang kita adakan di bulan Juli. Jadi, tugas pertama adalah mencari tempat untuk mengadakan acara tersebut. Tugas berikutnya adalah mengundang anggota ke acara itu. Yang ketiga adalah menyewa jasa catering agar kita bisa menyediakan makanan untuk para anggota. Ini akan menjadi 3 tugas pertama. Kita bisa menambahkan bagian section. Bagian adalah bagian yang lebih besar dari tugas-tugas. Tugas-tugas diatur di dalam bagian-bagian tersebut. Jadi, jika kita membuat bagian baru yang disebut acara Juli, kita bisa memindahkan tugas-tugas ini ke dalam acara tersebut menggunakan titik-titik di sebelah kiri, dan kita juga bisa menambahkan tugas-tugas lain atau menambah bagian-bagian lain di dalam proyek kita. Misalnya di bulan Juli, kita juga harus meninjau anggaran, jadi bagian ini akan dinamakan anggaran. Kita bisa menambahkan tugas di dalam bagian yang lain ini. Yang pertama adalah meninjau anggaran bulan Juli. Yang lainnya bisa aja menghubungi penyedia. Yang lain lagi bisa membuat prediksi untuk anggaran bulan depan. Jadi sekarang kita punya 2 bagian besar di dalam template kita. Kita bisa pergi ke bagian ringkasan dari template kita. Deskripsi proyeknya cukup Juli aja, dan kita bisa menjelaskan tentang apa proyek ini. Misalnya aja ini tentang acara dan anggaran untuk bulan Juli. Lalu kita bisa masuk ke pengaturan. Kita juga bisa sekali lagi mengubah privasi template yang sedang kita buat. Kita bisa mengganti namanya, menambahkan deskripsi, dan mengundang anggota ke proyek tertentu ini, serta mengubah pemilik template maupun proyeknya. Misalnya kita ingin mengundang orang-orang yang sudah kita tambahin. Jadi sekarang kita punya 3 anggota berbeda nih di dalam proyek ini.
Ada saya sendiri, saya adalah pemiliknya, dan dua orang lainnya bisa menggunakan proyek ini, tapi mereka tidak bisa mengeditnya, dan mereka juga bukan pemilik. Kita bisa mengubah pengaturan ini menggunakan menu drop-down ini. Misalnya, mereka juga bisa mengedit proyek ini, dan kita juga bisa menambahkan proyek ini ke dalam portofolio. Seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama, portofolio adalah folder yang berisi berbagai proyek di dalamnya. Ada beberapa opsi lain di kanan bawah sini. Misalnya, kita bisa menambahkan peran dalam proyek. Kita bisa menambahkan misalnya manajer proyek, koordinator, atau peran-peran lain di dalam proyek kita. Untuk sekarang, saya akan biarin ini kosong karena kita belum punya banyak anggota. Dan semudah itu, kita sudah punya template baru untuk kita kerjakan. Sekarang, kita akan melihat sebuah alat keren yang dimiliki Asana di dalam softwarenya. Mereka disebut trigger. Pada dasarnya, trigger aturan di Asana adalah sebuah peristiwa yang mengaktifkan aturan yang udah ditentuin sebelumnya. Jika kita masuk ke opsi di dalam proyek yang bertuliskan Customize, kita bisa memilih opsi Rules, lalu klik Add, dan di sini kita punya banyak pilihan berbeda. Ada beberapa yang direkomendasi ya, kamu bisa menggunakan semua template ini jika ada yang sesuai dengan apa yang ingin kamu lakukan. Misalnya, kalau kamu ingin sesuatu yang berhubungan dengan Microsoft Teams, katakanlah ketika sebuah tugas diberikan, kirim pesan ke channel seseorang. Tapi untuk saat ini kita akan membuat yang kosong dulu. Jadi di sini kita punya sudut pandang yang menjelaskan cara menggunakan trigger. Jadi ketika sesuatu terjadi, maka sesuatu yang lain akan terjadi, lalu sesuatu yang lain lagi akan terjadi. Sekarang kita ada di opsi when di sini. Ini semua adalah trigger berbeda yang bisa kita pilih. Ini adalah trigger yang ada di dalam Asana, tapi kita juga bisa memilih trigger dari luar. Mari kita pilih yang paling dasar. Misalnya, ketika sebuah tugas dipindahkan ke sebuah bagian, lalu Asana perlu memeriksa apakah beberapa hal ini sudah dilakukan. Jadi, misalnya tipe tugasnya adalah tugas persetujuan. Dan ketika ini terjadi, kita ingin tugas tersebut diubah ke penanggung jawab yang ini. Seperti yang kamu lihat, trigger adalah cara yang sangat berguna untuk mengotomatisasi berbagai proses di dalam tim dan antar anggota tim yang berbeda. Kamu bisa menambahkan bagian lain dengan menekan tanda plus di sini, dan sesuatu yang lain akan dilakukan jika tipe tugasnya adalah persetujuan. Mari kita kembali dan lihat beberapa template yang sudah disediakan Asana untuk kita gunakan. Contohnya yang ini, ketika sebuah tugas ditambahkan ke proyek ini, tambahkan kolaborator. Jadi sekarang kita udah mendefinisikan bagian pertama. Jadi ketika sebuah tugas ditambahkan ke proyek ini, kita ingin kolaborator juga ditambahkan ke proyek ini, dan kita bisa menentukan kolaborator mana yang ingin kita tambahkan dengan menggunakan tanda plus di sini. Dan kamu bisa melihat mereka di sebelah kanan, di sini, di dalam proyek yang udah kita buat, yaitu proyek template. Hal terakhir yang ingin saya tunjukkan di tutorial ini adalah cara membuat tugas berulang untuk to-do yang harus dilakukan secara rutin. Sebagai contoh, mari kita tambahkan sebuah bagian di sini, di bagian bawah, sesuatu yang harus dilakukan setiap bulan di sebuah perusahaan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus karena tren berubah seiring waktu. Mari kita tambahkan penanggung jawab untuk tugas khusus ini. Di sini kita punya kolom tanggal jatuh tempo. Kamu bisa memilih tanggal tertentu atau kamu bisa klik opsi di bagian bawah yang bertuliskan atur agar berulang dan kamu bisa memilih hari-hari tertentu dalam seminggu atau tanggal-tanggal tertentu di kalender di mana tugas ini harus diulang. Di menu drop-down ini, kamu bisa memilih apakah tugas ini perlu diulang setiap minggu, setiap hari, bulanan, tahunan, secara periodik, atau jika kamu ingin menyesuaikan sendiri kapan tugas ini harus diulang. Misalnya, tugas-tugas ini harus dilakuin setiap hari. Jika kita klik opsi itu di sini, semua tanggal setelah kita memilih tugas ini untuk dikerjakan akan otomatis terpilih di kalender. Dan kita bisa memastikan bahwa ini adalah tugas berulang karena ada tanda ini di sini. Atau kita bisa memilih, misalnya secara periodik, berapa hari setelah selesai tugas ini perlu diulang. Dan seperti yang baru aja saya katakan, kamu juga bisa memilih jadwal pengulangan yang disesuaikan sendiri. Kamu bisa memilih misalnya hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Ini adalah hari-hari di mana tugas ini harus diulang dan akan otomatis terpilih juga di kalender bulanan.
Begitulah kurang lebih cara menggunakan beberapa fitur mendalam di dalam Asana. Menurut saya keren banget karena kamu bisa mengotomatisasi berbagai proses di dalam alur kerja perusahaan. Bagian terakhir tutorial ini paling sering digunakan perusahaan karena beberapa tugas perlu dilakukan berulang. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Saya ingin baca semua komentar kalian di bawah, apakah kalian udah pernah pakai Asana atau baru berencana menggunakannya. Sekali lagi, nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian ada di sini. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, saya sangat mengajak kalian untuk melakukannya, supaya bisa cek semua tutorial lain yang ada di channel ini. Sekali lagi, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah untuk kalian yang ingin mencoba versi berbayar dari software ini, dan juga software lain yang sudah pernah kami buatkan tutorialnya. Tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah!